Nah, mungkin lo tahu bahwa AMD baru aja ngeluarin uh, graphic card terbaru dan klaim dari mereka adalah the world fastest graphic card. Nah, tapi mungkin yang lo kurang paham adalah banyak banget jenis-jenisnya dan banyak banget istilah-istilah yang bikin bingung. VG lah, Fury lah, ada HBM lah, dan lo nggak ngerti itu bedanya di mana dan artinya apa. Dan ini yang paling penting, ya yang pas buat kantong gue yang mana gitu. Oke, gue akan coba bikin sedikit highlight dari presentasinya AMD yang terjadi beberapa hari lalu di PC Gaming Show di E3. Setelah yang satu ini. Oke, pertama, R9 Fury, Fury X adalah VGA untuk segmen entusias berbasis VG. Yes, benar banget. Spotlight dari event AMD di PC Gaming Show adalah AMD mengeluarkan graphic card terbaru berbasis VG GPU dengan nama R9 Nano, R9 Fury, R9 Fury X, dan Project Quantum. Bahkan ada satu varian lagi yang masih dikembangkan dan namanya masih dirahasiakan. Tapi kayaknya sih namanya R9 Fury X2. Dia mengusung dual GPU berbasis VG. Tapi kita akan bahas itu nanti. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Fury, semua graphic card yang tadi gue sebutin itu menggunakan sistem memori terbaru dari AMD yaitu HBM. Nah, ini dia. High Bandwidth Memory, seperti lo lihat di sini. Nah, sebenarnya apa sih HBM ini? Kalau lo tahu graphic card sekarang, itu dia menggunakan sistem memori DDR5. Nah, mari kita lihat bedanya antara DDR5 dan terobosan baru dari AMD yaitu HBM ya, High Bandwidth Memory. Nah, ini dia bedanya. Think smaller with the interposer and HBM. Seperti yang lo lihat di bawah ini adalah sistem memori graphic card sekarang, yaitu DDR5. DDR5 menyusun sistem memorinya itu di sekeliling GPU. Konsekuensinya apa? Dia membutuhkan space lebih lebar buat menyusun sistem memori itu. Nah, bedanya dengan HBM atau High Bandwidth Memory, instead of dia menyusun di sekelilingnya, dia menumpuk semua sistem memorinya pada GPU itu. Akibatnya apa? Seperti lo lihat, space yang dibutuhkan oleh High Bandwidth Memory ini lebih kecil daripada DDR5. Artinya, dengan HBM atau High Bandwidth Memory, AMD bisa membuat small factor GPU, tapi berperforma besar. Seperti lo lihat, ini contohnya dari R9 Fury X, Small Size Giant Impact. Nah, incredibly compact graphic card for small form factor PC. Nah, ini dia, 30% shorter than the Radeon R9 290X. Nah, seperti lo lihat, yang sebelah kanan adalah R9 290X, yang kiri adalah PCB R9 Fury X. Seperti lo lihat perbandingannya sekitar 30% lebih kecil. Lo bayangin, lo mau bikin mini gaming PC. Nah, sekarang udah bisa dengan R9 Fury X karena bentuknya yang lebih kecil. Kelebihannya apa? Kelebihan yang lainnya selain daripada efisiensi space, jelas efisiensi daya. Bahkan katanya HBM ini menghasilkan 3 kali bandwidth per watt yang lebih efisien dibanding DDR5 memory. Oke, itu tentang Fury, Fury X, dan HBM. Next, yang kedua, launching Radeon R300. Nah, kalau tadi R9 Fury dan teman-temannya ditujukan untuk kelas entusias, nah ini nih untuk kita-kita yang berada di kelas performance. AMD juga mengeluarkan 4 seri terbaru, seri 300 untuk masing-masing R7 dan R9. Nah, tapi berita kurang bagusnya adalah lagi-lagi ini graphic card versi rebranding dari HD 7000 sebagaimana di seri 200, misalkan R9 270, 290, semua adalah rebranding dari graphic card HD 7000. Nah, tapi tentu aja si seri 300 ini udah pasti ada penambahan performance dan fitur. Nah, mari kita lihat.
Ini adalah line up dari series 300, the product for new era of PC gaming. Nah, seperti lo lihat, untuk R7 ada R7 360 dan R7 370. Kalau kita lihat si R7 yaitu R7 360 dan R7 330 didesain untuk most popular online gaming. Jadi kita bisa expect dua graphic card ini cukup oke buat main di 1080p dan khususnya main online gaming. Tapi yang menarik perhatian gue adalah ini nih, R7 370. Kenapa? Karena dengan harga yang kalau nggak salah ini sekitar $165. Ini which is ya di bawah 3 juta ya, di bawah 3 juta dia udah VRAM-nya 4 GB. Nah, ini menurut gua adalah sweet spot buat pengisi antara GTX 750 Ti dan GTX 960. Jadi kalau lo misalkan punya duit, aduh gue pengen GTX 750 Ti tapi kok nanggung ya. Tapi lo mau pakai GTX 960 juga lo nggak kurang gitu duitnya. Kayaknya ini bisa jadi sweet spot buat mengisi di antara tengah-tengah itu. R7 370. Dengan VRAM 4 GB. Lo bayangin main GTA 5 pakai graphic card ini. Dijamin semua shadow, semua grafik kayaknya dilibas habis lah. Gitu. Kita lihat ya nanti ya. Oke. Nah, ini sedangkan di kelas atasnya ada R9. R9, nah ini juga gila nih. R9 380 dan R9 390. Nah, kalau nggak salah ini harganya sekitar R9 390 ya. Sekitar $329. Kayaknya ini siap buat melibas GTX 970, the legendary GTX 970 dari segi harga maupun performance. Lo lihat nih, VRAM-nya 8 GB. Gila nggak? 8 GB. Oke. Nah, seperti lo lihat, ini R9 380 ini didesain untuk 1440p gaming. Jadi udah lebih di atas dari 1080p. Kalau lo mau main 1440p pakai si R9 380 nih. Gue sendiri sih personally nanggung ya. Nanggung pakai R9 380. Mendingan langsung ke R9 390 yang didesain buat 4K gaming. Oke. Itu yang kedua, launching seri 300. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah Project Quantum. Nah, ini sebenarnya adalah small form factor PC dari AMD yang ditujukan untuk high-end gaming performance. Nah, tapi lo jangan lihat dari ukurannya yang kecil. Tahu nggak lo apa yang bikin spesial? Kalau misalkan tadi lo masih ingat GPU VG yang gue sebutin di depan. Nah, sekecil ini terkandung di dalamnya bukan cuma satu GPU VG tapi dua. Lo bayangin tadi yang powerful banget itu di dalam mesin yang sekecil ini ada dua graphic card yang sangat-sangat powerful. Nah, terus ada apa lagi? Bahkan menurut update terakhir, prosesornya menggunakan prosesor Intel Devil's Canyon yaitu i7 4790K. Nah, lo bayangin gimana powerfulnya mesin kecil ini buat gaming performance. Itu dari segi spesifikasi. Dari segi desain, nah dengan desain yang sekecil ini, kayaknya cocok deh buat ditaruh di ruang TV atau di ruang keluarga. Gue sih bayangin gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Project Quantum ini akan menjadi konsol killer? Well, gue nggak tahu. Kita lihat aja nanti pada saat peluncuran dan setelah beberapa lama berjalan. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrol yuk kali ini. Rangkuman dari launching AMD beberapa hari yang lalu di PC Gaming Show. Yang gue tunggu sekarang adalah sebenarnya masuknya Fury dan Fury X ke Indonesia beserta estimasi harganya. Dan juga yang tadi versi non-reference dari seri 300 dan harganya berapa. Dan yang lebih penting juga untuk kedua graphic card tersebut, benchmark dari kedua graphic card tersebut itu seperti apa gitu. Oke. Untuk Project Quantum mungkin masih agak lama sih kayaknya ya. Tapi tetap kita tunggu update-nya ke depannya gimana. Oke guys, kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, silahkan diskusi dan kolom komentar di bawah. Like kalau lo suka video ini, dislike kalau lo nggak suka video ini, share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat.
Dan subscribe kalau lo nggak mau ketinggalan video dari gue. Thanks for watching.